Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di Tugas 3 Mesin Industri Pertanian. Nah, pada tugas 3 kali ini kami akan menjelaskan tentang komponen, mekanisme, dan prosedur pengoperasian. Nah, di mana pada bagian pertama akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Rahmawati. Baik, saya akan menjelaskan mesin pertama yaitu mesin penggiling. Komponen mesin penggiling yang pertama, motor penggerak. Komponen ini bertanggung jawab untuk menghasilkan tenaga atau daya yang diperlukan untuk menggerakkan mesin penggiling. Motor ini biasanya berupa motor listrik yang terhubung dengan sistem penggerak lainnya. Yang kedua, pisau penggiling. Pisau penggiling adalah komponen yang digunakan untuk menggiling atau menghancurkan bahan. Pisau ini biasanya terbuat dari bahan tahan karat yang kuat seperti baja tahan karat. Fungsinya adalah untuk memotong atau menggiling bahan menjadi ukuran yang lebih kecil atau lebih halus. Yang ketiga, hopper atau tempat muatan. Hopper adalah tempat di mana bahan yang akan digiling dimasukkan. Hopper ini biasanya berbentuk corong atau wadah terbuka di atas pisau penggiling. Fungsinya adalah untuk menyimpan dan memberikan bahan secara teratur ke pisau penggiling. Yang keempat, pengatur kecepatan. Komponen ini digunakan untuk mengatur kecepatan putaran pisau penggiling. Dengan mengatur kecepatan, Anda dapat mengendalikan tingkat kehalusan atau kasar hasil penggilingan. Yang kelima, saringan. Saringan atau filter digunakan untuk memisahkan bahan yang telah digiling menjadi ukuran yang diinginkan. Saringan ini dapat disesuaikan dengan ukuran lubang yang berbeda sesuai dengan kebutuhan penggilingan yang diinginkan. Yang keenam yaitu rangka atau chassis. Rangka atau chassis adalah struktur atau kerangka mesin penggiling yang berfungsi sebagai kerangka penopang untuk komponen-komponen lainnya. Rangka ini membantu menjaga kestabilan mesin saat beroperasi. 7. Kontrol dan panel. Mesin penggiling juga dilengkapi dengan panel kontrol yang berisi tombol-tombol atau pengatur untuk mengoperasikan mesin, mengatur kecepatan, dan melakukan pengaturan lainnya. Panel ini memungkinkan pengguna untuk mengoperasikan mesin dengan mudah dan aman. 8. Pembersih. Beberapa mesin penggiling dilengkapi dengan sistem pembersih yang memungkinkan pengguna untuk membersihkan mesin setelah digunakan. Ini dapat berupa sistem penyapu atau alat pembersih lainnya yang membantu membersihkan sisa-sisa bahan yang mungkin menempel pada pisau atau komponen lainnya. Untuk cara kerja mesin penggiling, yang pertama, persiapan bahan. Bahan yang akan digiling harus dipersiapkan terlebih dahulu. Misalnya, jika Anda menggunakan mesin penggiling teh, daun teh harus dibersihkan dari kotoran dan kulit luar yang tidak diinginkan. Yang kedua yaitu pengisian hopper. Bahan yang sudah dipersiapkan kemudian dimasukkan ke dalam hopper mesin penggiling. Hopper berfungsi sebagai tempat muatan yang menyediakan bahan secara teratur ke dalam mesin. Yang ketiga, pengaturan kecepatan. Mesin penggiling umumnya dilengkapi dengan pengatur kecepatan. Anda dapat mengatur kecepatan putaran pisau penggiling sesuai dengan kebutuhan penggiling yang diinginkan. Pengaturan ini memungkinkan Anda mengendalikan tingkat kehalusan atau kasar hasil penggilingan. Yang keempat, penggilingan. Ketika mesin dihidupkan, motor menggerakkan pisau penggiling dengan kecepatan yang telah diatur sebelumnya. Pisau penggiling akan memotong atau menghancurkan bahan yang dimasukkan melalui hopper. Bahan-bahan tersebut akan diproses menjadi ukuran yang lebih kecil dan lebih halus sesuai dengan sifat pisau penggiling dan saringan yang digunakan. Yang kelima, penyaringan. Hasil penggilingan kemudian melewati saringan atau filter yang terpasang pada mesin. Saringan ini bertujuan untuk memisahkan bahan yang sudah digiling menjadi ukuran yang diinginkan. Saringan biasanya memiliki lubang
dengan ukuran yang berbeda, sehingga menghasilkan ukuran partikel yang bervariasi. Yang ketujuh, penampungan hasil. Partikel hasil penggilingan yang telah melewati saringan akan dikumpulkan dalam wadah atau penampungan yang tersedia pada mesin. Anda dapat mengambil atau menuangkan hasil penggilingan dari penampungan ini sesuai dengan kebutuhan. Yang kedelapan, pembersihan. Setelah penggunaan, mesin penggiling perlu dibersihkan dari sisa-sisa bahan yang mungkin menempel pada pisau penggiling, saringan, dan komponen lainnya. Mengikuti petunjuk pembersihan yang disediakan oleh produsen mesin sangat penting untuk menjaga kebersihan dan kinerja mesin. Selanjutnya yaitu prosedur pengoperasian. Yang pertama yaitu persiapan, yang kedua pasang saringan, yang ketiga persiapan bahan, yang keempat hidupkan mesin, yang kelima atur kecepatan, yang keenam isi hopper, yang ketujuh amati proses penggilingan, yang kedelapan penggilingan selesai, dan yang kesembilan yaitu pembersihan bahan yang ada pada mesin. Untuk gambar tekniknya dapat dilihat pada layar, dan untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan untuk mesin kedua, yaitu mesin pencetak teh celup. Di mana mesin pencetak teh celup mempunyai komponen yang pertama yaitu hopper. Ini adalah tempat di mana teh yang telah diproses dimasukkan sebelum dikemas. Hopper dapat menampung jumlah teh yang cukup besar untuk memastikan kelancaran proses pengemasan. Yang kedua yaitu conveyor. Conveyor digunakan untuk mengangkut kantong teh dari awal hingga akhir proses pengemasan. Ini biasanya berbentuk sabuk bergerak yang membawa kantong teh melalui berbagai tahap pengemasan. Yang ketiga yaitu stasiun pengisian teh. Ini adalah tempat di mana teh dicurahkan ke dalam kantong teh. Mesin ini biasanya dilengkapi dengan alat pengukur volume atau berat untuk memastikan setiap kantong teh berisi jumlah teh yang tepat. Yang keempat yaitu stasiun penyegelan. Setelah teh diisi ke dalam kantong teh, stasiun penyegelan menutup kantong dengan rapat. Ada beberapa metode penyegelan yang digunakan, termasuk penyegelan panas atau penyegelan ultrasonik. Yang kelima yaitu sistem kontrol. Mesin pengemas teh celup modern dilengkapi dengan sistem kontrol yang canggih untuk mengawasi dan mengatur proses pengemasan. Sistem ini dapat mengontrol laju pengisian teh, suhu penyegelan, dan parameter lainnya untuk memastikan kualitas pengemasan yang konsisten. Adapun mekanismenya yaitu 1. Pemuatan teh. Teh yang telah diproses dimasukkan ke dalam hopper mesin. Hopper berfungsi sebagai tempat penyimpanan teh yang akan digunakan untuk pengemasan. Yang kedua yaitu pengisian kantong teh. Kantong teh kosong ditempatkan di posisi yang telah di jalur conveyor mesin. Conveyor mengangkut kantong teh menuju stasiun pengisian. Pada stasiun ini, teh diukur dan diisi ke dalam kantong teh. Yang ketiga yaitu penyegelan kantong. Setelah kantong teh diisi dengan teh, mereka melewati stasiun penyegelan. Metode penyegelan yang umum digunakan adalah penyegelan panas atau penyegelan ultrasonik. Penyegelan panas menggunakan pemanas untuk menyegel tepi kantong, sedangkan penyegelan ultrasonik menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi untuk penyegelan kantong. Yang keempat yaitu pemotongan dan pembentukan. Setelah penyegelan, kantong teh dipotong dari gulungan film dan dibentuk menjadi bentuk yang diinginkan, seperti segitiga atau persegi panjang. Yang kelima atau yang terakhir yaitu pengemasan sekunder. Ini opsional. Jika diperlukan, kantong teh dapat dimasukkan ke dalam bungkus atau kemasan sekunder untuk memberikan perlindungan tambahan atau branding. Kemudian yaitu cara pengoperasiannya. Di sini yang pertama yaitu siapkan mesin dalam kondisi baik sebelum digunakan. Yang kedua, siapkan teh yang akan dikemas. Yang ketiga, sesuaikan mesin pengemas teh celup selesai dengan instruksi yang diberikan oleh produsen. Yang keempat, isi teh ke dalam mesin pada wadah yang ditujukan. 5.
Mulai pengemasan yang dilakukan oleh mesin secara otomatis. Kemudian yang keenam, periksa kualitas kemasan. Untuk gambar dapat dilihat pada layar di atas. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang mesin sealer atau press. Mesin sealer atau press ini mempunyai komponen. Yang pertama yaitu frame, merupakan kerangka mesin yang memberikan struktur dan kekuatan pada mesin sealer atau press plastik. Yang kedua yaitu plat pemanas. Biasanya terbuat dari logam tahan panas seperti aluminium atau baja. Plat pemanas digunakan untuk memanaskan dan mencairkan area plastik yang akan disegel atau dipres. Yang ketiga yaitu sistem kontrol suhu. Terdiri dari termokopel atau sensor suhu yang digunakan untuk mengukur suhu plat pemanas. Sistem kontrol suhu ini memastikan suhu yang tepat untuk mencapai hasil segel atau press yang baik. Yang keempat yaitu sistem pemapat. Pemapat atau piston digunakan pada mesin press plastik untuk menghasilkan tekanan yang diperlukan agar plastik dapat dipres dengan baik. Yang kelima yaitu sistem pemindah. Komponen ini digunakan untuk memindahkan plat pemanas ke atas atau ke bawah sesuai dengan kebutuhan. Sistem pemindah ini dapat berupa mekanisme roda, gigi hidrolik atau pneumatik. Yang keenam yaitu pengendali waktu. Timer digunakan untuk mengatur lamanya proses sealer atau press plastik. Ini dapat membantu mengontrol waktu pemanas atau waktu penampatan. Yang ketujuh yaitu kontrol tekanan. Pada mesin press plastik kadang-kadang terdapat kontrol tekanan yang digunakan untuk mengatur tekanan pemampatan pada plastik. Ini memungkinkan penggunaan untuk mengontrol kekuatan press yang diterapkan pada bahan plastik. Yang kedelapan yaitu sistem pendingin. Beberapa mesin sealer atau press plastik dilengkapi dengan sistem pendingin untuk mendinginkan area yang telah disegel atau dipres. Ini membantu menjaga integritas hasil sealer atau press plastik. Yang kesembilan yaitu panel kontrol. Mesin sealer atau press plastik sering dilengkapi dengan panel kontrol yang memungkinkan penggunaan untuk mengatur parameter seperti suhu, waktu, tekanan, dan lain sebagainya. Kemudian saya akan menjelaskan mekanisme dari mesin sealer. Yang pertama yaitu persiapan dari bahan baku. Persiapan bahan baku yang akan disegel atau dipres. Bahan tersebut biasanya berupa lembaran plastik atau kantong plastik yang akan diisi dengan produk. Pengaturan mesin. Setelah bahan siap atau mesin sealer sesuai dengan kebutuhan, ini meliputi pengaturan suhu, waktu, tekanan, dan parameter lainnya yang sesuai dengan jenis bahan plastik dan hasil yang diinginkan. Yang ketiga yaitu pemanasan. Mesin yang akan memanaskan plat pemanas hingga mencapai suhu yang ditentukan. Biasanya plat pemanas menggunakan listrik untuk memanaskan atau mencairkan area plastik yang akan disegel atau dipres. Yang keempat yaitu penempatan bahan. Letakkan bahan plastik yang akan disegel atau dipres antara plat pemanas. Pastikan bahan terletak dengan rapi dan sesuai dengan area yang akan dipres. Yang kelima yaitu penutupan. Setelah bahan ditempatkan dengan benar, tutup mesin dengan menurunkan atau memindahkan plat pemanas ke bawah. Ini akan menyebabkan plat pemanas menekan bahan plastik dengan tekanan yang sesuai. Yang keenam yaitu pemampatan. Jika mesin adalah mesin press plastik, proses pemampakan akan dilakukan setelah penutupan. Piston
atau pemampatan akan mendorong plat pemanas dengan tekanan yang diperlukan untuk membentuk bahan plastik sesuai dengan cetakan atau bentuk yang diinginkan. Yang ketujuh yaitu pemantauan waktu. Selama proses sealer atau press, waktu pemrosesan diawasi sesuai dengan pengaturan yang ditentukan sebelumnya. Timer atau pengendali waktu menghitung waktu yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedelapan yaitu pendinginan. Setelah proses selesai, mesin dapat dilengkapi dengan sistem pendingin untuk mendinginkan area yang telah disegel atau dipres. Pendingin ini membantu menjaga kekuatan dan integritas hasil sealer atau press plastik. Pembukaan. Setelah bahan plastik cukup dingin dan proses selesai, mesin dapat dibuka dengan mengangkat atau memindahkan plat pemanas ke posisi awal. Bahan plastik yang telah selesai diolah dapat diambil atau dikeluarkan dari mesin. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur pengoperasian dari mesin sealer atau mesin press. Prosedur dari mesin sealer ini ada 7. Yang pertama yaitu pastikan mesin dalam kondisi baik dan siapkan bahan plastik yang akan digunakan. Yang kedua yaitu hidupkan mesin. Pastikan suhu mesin telah mencapai titik yang tepat sesuai dengan keinginan atau prosedur dari pabrik. Yang ketiga yaitu tempatkan plastik yang akan disegel dan letakkan secara merata. Yang keempat yaitu tutup mesin dan menekan alat penutupnya. Yang kelima yaitu perhatikan yang telah ditentukan waktu saat mengepres plastik. Yang keenam, dinginkan plastik yang sudah dipres. Dan yang terakhir yaitu ambil dan periksa kembali kualitas dan keberhasilan proses sealer tersebut. Baiklah, di sini dapat dilihat pada layar adalah gambar teknik dari mesin sealer atau press. Baiklah, mungkin sekian yang dapat kami jelaskan dari tugas ketiga ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.